Ya, kita contoh ya, Arief Budiman. Arief Budiman, Ariel, ya, dan Jos Adiconto. Ini orang-orang rebel nih, saudara. Ini orang-orang pinter semua nih, saudara ya. Yang kemudian diusir dari Indonesia. Ya, Arief Budiman, Ariel, Jos Adiconto. Yang dua sudah meninggal ya. Ariel ini kebetulan ada di Australia. Ini orang-orang rebel, saudara ya. Karena pintar, dia kritis. Pandangannya postmodernis. Semuanya perpandangan postmodernis. Mereka anti kemapanan. Ciri khas dari postmodernisme adalah anti kemapanan. Jadi karena kejujurannya kan, seperti Panji Gumilang dengan Buya Sakur ini kan dianggap pengajar sesat, saudara. Dengan dilaporkan polisi oleh Islam yang pelacur, ya, oleh para era Islam, para cendekiawan Islam yang pelacur intelektual ini, seperti grupnya MUI, ya, grupnya NU, grupnya siapa lagi ini, pelacur intelektual, saudara ya, yang melacurkan diri demi apa, saudara? Demi jabatan politik, kekuasaan, uang. Lalu ada orang-orang yang seperti Panji Gumilang yang dia dengan naifnya, dengan jujurnya, dia cerita apa adanya sesuai dengan pemahamannya dia dari teks yang ada, ya. Lalu dianggap sesat. Pertanyaannya, yang sesat ini MUI atau Panji Gumilang, saudara? Ya kan? Yang sesat Buya Sakur atau MUI? Ya kan? Yang sesat yang mana nih? Ya, kalau kita melihat dari sisi keberagaman, pluralisme, kebinekaan, Pancasila, maka kita melihat bahwa Islamnya Buya Sakur, Islamnya Panji Gumilang, justru inilah Islam yang diinginkan oleh Pancasila. Kemarin siapa yang bilang bahwa Pancasila ini dipaksa masuk ke agama? Pancasila dipaksa beragama Islam. Siapa yang bilang ya? Bagus sekali itu ya. Pancasila dipaksa beragama Islam. Seharusnya kalian Islam harus berpancasila. Ya, kalian Islam yang di Indonesia harus berpancasila. Bukan Pancasilanya dikerudungin, dikasih jilbab, diislamkan, disyahadatkan Pancasilanya. Ini kan yang terjadi, Pancasila di Indonesia disyahadatkan. Ya kan? Itu kenyataannya. Ya, dari mulai pembukaan Undang-Undang Dasar 45-nya disyahadatkan sampai kejadian sila-sila di dalam Pancasila pun disyahadatkan, saudara. Pelaksanaannya pun ya terjadi pemerkosaan syariah, saudara ya. Wah, itu fakta. Anda mau terima mau enggak? Anda bisa bantah omongan saya kasih 1 miliar, saudara ya. Shalom Indonesia Diaspora. Tema hari ini adalah Islam Panji Gumilang versus Islam MUI. Refleksi dari Oneness dan Trinitas. Saudara ya. Sebenarnya kan nonton Islam Panji Gumilang versus Islam MUI ini kan Anda sedang menonton bagaimana pertarungan Oneness dengan Trinitas, saudara ya. Bukan salah satu mewakili, bukan. Saya lagi cerita ya bagaimana masing-masing mengklaim dirinya yang paling benar. Ya. Masing-masing mengklaim dirinya yang paling benar. Lalu saudara, saya mau merefleksikan bagaimana orang-orang pintar ini biasanya rebel ya. Bukan dalam arti yang negatif ya, tetapi rebel. Dia anti kemapanan, mendobrak kemapanan, saudara ya. Orang-orang para akademisi ini rebel ya. Tadi sayang tadi ini ya YouTube-nya saya lupa nyalakan sound-nya ya. Waktu saya di Haifa, saya dikenalkan sama ini ya, sama kaprodinya saya ya, dikenalkan ini Paul. Dia ini salah seperti kita, rebel, dia bilang begitu ya. Jadi buat Universitas Haifa, buat alma mater saya ini ya dielulukan di sana ya. Wah, kamu nih kayak kita nih rebel. Mereka senang sama orang-orang rebel. Karena akademisi ya, orang-orang pintar itu biasanya rebel. Waduh, ngaku-ngaku pintar lagi ya, bodoh amat ya. Serah ya, ini mungkin kita ngaku-ngaku orang pintar kan boleh-boleh saja ya. Ngaku nabi, ngaku orang pintar, ngaku orang goblok, ngaku cabul, ngaku apa sesat segala macam, apa suka-suka dia lah. Ya, kita contoh ya, Arief Budiman, Ariel, ya, dan Jos Adiconto. Ini orang-orang rebel nih, saudara. Ini orang-orang pintar semua nih, saudara ya, yang kemudian diusir dari Indonesia.
ya, Ari Budiman, Ariel, Jos Adi Condro. Yang dua sudah meninggal ya. Ariel ini kebetulan ada di Australia. Ini orang-orang rebel, saudara ya, karena pintar, dia kritis. Pandangannya postmodernis, semuanya berpandangan postmodernis. Mereka anti kemapanan. Ciri khas dari postmodernisme adalah anti kemapanan. Ya, itu tipikal banget di dalam bernegara, di dalam bersosial, di dalam beragama sekalipun ya. Pandangan orang-orang postmodernisme itu adalah anti kemapanan. Dia mempertanyakan sesuatu yang sudah mapan. Karena sesuatu yang mapan itu berbahaya. Ya, sesuatu yang mapan itu berbahaya. Makanya muncullah orang-orang postmodernisme ini yang rebel-rebel ini, dan biasanya selalu diprakarsai oleh para ilmuwan. Ya. Para ilmuwan yang dia dia jujur dengan keilmuannya, yang tidak melacurkan keilmuannya. Ya, ada banyak pelacur-pelacur ilmuwan kan, pelacur-pelacur akademis kan, yang dia menyangkal kemampuan intelektualnya dia. Contohnya siapa? Yaitu profesor-profesor yang Islam-Islam itu, saudara ya. Ya, Profesor Amin Rais, profesor siapa lagi itu ya. Kan mereka melacurkan keilmuannya, saudara, menyangkal akal sehatnya. Menyangkal akal sehatnya. Makanya mereka jadi pelacur-pelacur akademis. Saudara, rektornya Universitas Islam mana itu ya, saya lupa lagi namanya itu ya, yang katanya Jokowi dijaga sama para jin. Ini profesor loh, saudara, kan compong ini kan. Profesor yang bilang, siapa lagi, saudara? Itu ya, menteri kesehatan yang cium tangannya si Bagus itu ya, cium tangannya yang tukang gandain uang. Itu kan profesor-profesor semua ini. Ya. Nah, itulah orang-orang yang melacurkan keilmuannya, saudara ya. Siapa lagi? Profesor siapa lagi? Sebutlah nama profesor asal Islam itu, tolol aja, saudara ya. Lacurkan keilmuannya. Nah, saudara, itulah orang-orang yang melacurkan keilmuannya. Ya, yang akhirnya mereka menggunakan ilmunya, kepintarannya, bukan untuk mengabdikan kepintarannya bagi kemakmuran masyarakat, tetapi dia gunakan kepintarannya buat minterin orang, saudara. Bukan membuat orang pandai, tapi minterin orang, ngakalin orang lain, saudara. Buat mengadalin orang lain. Maka jadilah kadal-kadal raksasa ini menciptakan kadal-kadal gurun, saudara. Karena melacurkan keilmuannya, ya, demi apa, saudara? Itu namanya pelacur, ya kan? Dia jual diri demi sesuatu. Politik, kekuasaan demi uang. Termasuk ini tadi ya, orang-orang ilmuwan cendekiawan Islam ini, Yusuf Kala, pokoknya itu tadi benernya Esther Sinsun ya, profesor lulusan Gua Hira, pokoknya pelacur-pelacur semua, saudara ya. Profesor lulusan Gua Hira ada pelacur-pelacur intelektual, saudara ya. Nah, ini juga sama ya, kalau kita balik lagi ya. Bagaimana di dalam kekristenan banyak orang yang melacurkan keilmuannya. Bedanya tidak separah di dalam Islam, ya. Di dalam Islam itu parah sekali, saudara ya. Dalam Islam itu ya, Islam itu hancur, ya, justru karena banyak pelacur-pelacur, ya. Kelihatannya tambah banyak, saudara. Kelihatannya. Padahal tambah banyaknya bukan karena konversi, tambah banyaknya karena beranak pinak macam tikus got. Karena pelacur-pelacur intelektual ini putus asa, dia tidak bisa meng-hire orang, tidak bisa mengkonversi orang. Kerjanya apa? Bikin anak yang banyak, ayo kawin sampai isinya 4. Ayo bikin anak yang banyak, ayo tikus got. Ya, daripada dia mengkonversi orang setengah mati, 10 tahun belum tentu dapat 1, mendingan ya bikin anak. Setiap tahun dapat 1, udah pasti, saudara. Ya kan? Kalau semua orang Islam punya istri 4, istrinya punya anak 1, setiap tahun dapat 4 ya, saudara. Belum lagi nanti yang kawin siri ini, saudara ya, 8 orang misalnya, 10 istrinya ya, dapat anak 10 tiap tahun, saudara. Kayak di Eropa ini kan. Nah, lalu muncullah orang-orang para cendekiawan yang jujur. Nah, kemarin saya kaji, karena kejujurannya kan, seperti Panji Gumilang dengan Buya Sakur ini kan dianggap pengajar sesat, saudara, dengan dilaporkan polisi oleh Islam
yang pelacur, ya, oleh para Islam, para cendekiawan Islam yang pelacur intelektual ini, seperti grupnya MUI, ya, grupnya NU, grupnya siapa lagi, ini pelacur intelektual, saudara ya, yang melacurkan diri demi apa, saudara? Demi jabatan politik, kekuasaan, uang. Lalu ada orang-orang yang seperti Panji Gumilang yang dia dengan naifnya, dengan jujurnya, dia cerita apa adanya sesuai dengan pemahamannya dia dari teks yang ada, ya. Lalu dianggap sesat. Pertanyaannya, yang sesat ini MUI atau Panji Gumilang, saudara? Ya kan? Yang sesat Buya Sakur atau MUI? Ya kan? Yang sesat yang mana nih? Ya, kalau kita melihat dari sisi keberagaman, pluralisme, kebinekaan, Pancasila, maka kita melihat bahwa Islamnya Buya Sakur, Islamnya Panji Gumilang, justru inilah Islam yang diinginkan oleh Pancasila. Kemarin siapa yang bilang bahwa Pancasila ini dipaksa masuk ke agama? Pancasila dipaksa beragama Islam. Siapa yang bilang ya? Bagus sekali itu ya. Pancasila dipaksa beragama Islam. Seharusnya kalian Islam harus berpancasila. Ya, kalian Islam yang di Indonesia harus berpancasila. Bukan Pancasilanya dikerudungin, dikasih jilbab, diislamkan, disyahadatkan Pancasilanya. Ini kan yang terjadi, Pancasila di Indonesia disyahadatkan. Ya kan? Itu kenyataannya. Ya, dari mulai pembukaan Undang-Undang Dasar 45-nya disyahadatkan sampai kejadian sila-sila di dalam Pancasila pun disyahadatkan, saudara. Pelaksanaannya pun ya terjadi pemerkosaan syariah, saudara ya. Wah, itu fakta. Anda mau terima mau enggak? Anda bisa bantah omongan saya kasih 1 miliar, saudara ya. Serius ya, debat sini, tampak muka dong ya, debat sama saya, Menteri Agama aja nggak berani, saya ajak debat kok. Ya kan, ngeles kan Menteri Agamanya, saya ajak debat, Menteri Agamanya Indonesia itu si gendut itu kan, si perut buncit. Oh, Pak Paul juga buncit, oh sorry, sekarang saya sudah mulai ramping, turun 10 kilo ya. HIV itu membuat saya sehat secara akal dan secara badani jasmani dan rohani, saudara ya. Akal sehat saya ya kan jadi tambah pinter ya, juga tambah ramping, saudara ya. Nggak buncit lagi ya, masih sedikit ambun ya, tapi kan kita terus dalam proses ya. Itu faktanya bahwa terjadi pemerkosaan syariah ya, pemerkosaan dipaksa untuk bersyariah. Kemarin saya dengar di mana tuh kemarin ya, saya dapat WhatsApp itu ya, di Purwakarta ya, guru-guru itu dibully, dipaksa, guru-guru yang nggak agamanya bukan Kristen dipaksa pakai jilbab. Kan bangsat ini, saudara. Sebentar ya, itu di mana ya? Sebentar, saya dapat WhatsApp. Siapa ya yang kemarin kirim saya ya? Aduh. Dipaksa, saudara ya, ada guru dipaksa untuk ini ya, saudara ya, kan kurang ajar, saudara. Di mana ya? Nanti kalau ketemu dah ya. Kalau ketemu nanti kita ini lagi. Wah, enggak ketemu ya. Ini nggak ketemu. Enggak apa-apa, nanti kita cari ya. Ini ada pemaksaan lagi ya, dipaksa bersyariah ya. Sebentar. Nah, jadi saudara, sekarang ini ya terjadi pertarungan sengit Islam Panji Gumilang. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,